Di lingkungan pendidikan saat ini, banyak kita menjumpai tantangan yang mengingatkan kita bahwa karakter dan kedisiplinan siswa harus mendapatkan perhatian lebih serius. Karakter yang kuat dan kedisiplinan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi fondasi utama yang membentuk masa depan generasi penerus. Suara lembut guru yang memberi arahan, langkah tegas yang menjadi teladan, serta ketulusan dalam mendidik, semuanya adalah wujud nyata kepemimpinan seorang guru. Di sekolah, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pemimpin yang membentuk arah dan kepribadian peserta didik. Melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan, guru menjadi figur sentral dalam membangun karakter siswa agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, beretika, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Video ini akan menggambarkan bagaimana peran kepemimpinan guru menjadi kunci dalam menumbuhkan karakter positif dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, hingga membimbing siswa dalam menghadapi tantangan. Setiap tindakan guru memberi inspirasi dan membentuk kebiasaan baik bagi peserta didik. Kepemimpinan yang berkarakter tidak hanya menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang akan dibawa siswa sepanjang hidupnya. Baik, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Saya ingin melakukan wawancara singkat terkait karakter dan kedisiplinan siswa di sekolah. Mohon izin Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Oke, langsung saja, nggih. Ya. Menurut Bapak, bagaimana gambaran umum terkait karakter dan kedisiplinan siswa di sekolah ini secara keseluruhan? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah itu kan tempat membentuk atau menanamkan sikap dan perilaku yang baik, mengenalkan adab kepada siswa-siswi yang baik, dan mengenalkan serta menjauhkan nilai-nilai perilaku yang kurang beradab. Tentu anak peserta didik itu terkadang ada yang sopan di dalam bertutur kata, ada yang kurang begitu sopan, kurang berkenan. Ya, namanya anak-anak tentu masih membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan pembinaan, ya. Diingatkan bila mana ada siswa yang kurang sopan, dan selalu menanamkan di lingkungan sekolah itu budaya untuk disiplin, baik disiplin di rumah, disiplin di jalan, disiplin di sekolahan terutama, ya. Ini termasuk juga yang tidak kalah pentingnya disiplin ketika beribadah. Ya, lalu bagaimana kalau dilihat dari keseharian di kelas, seperti apa biasanya sikap dan perilaku siswa terhadap guru dan teman-temannya? Secara umum dalam kesehariannya, anak-anak terhadap guru ini terus terang saja terkadang belum bisa bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang sopan. Ini anak-anak bahkan kadang belum mampu menempatkan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini misalnya berjalan atau berlari di depan gurunya. Ini terus terang kadang-kadang langsung kami memberikan nasihat, menegur baiknya bagaimana. Seperti itu. Terus dalam kegiatan belajar mengajar, apa saja hal yang Bapak sering temukan terkait kedisiplinan dan sopan santun siswa? Ya, secara umum saat KBM, saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ketika melihat kondisi kelas misalnya masih kotor, ini artinya tugas piket kelas belum berjalan dengan baik. Nah, kami kemudian mengingatkan, atau ketika masih melihat anak-anak membuang sampah tidak pada tempatnya, ini kemudian langsung kami tegur.
Terus ada lagi mungkin ketika bapak ibu guru sedang menyampaikan materi, anak-anak kurang begitu memperhatikan. Nah, ini kondisi seperti itu ketika KBM berjalan. Terus. Bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan karakter siswa dari waktu ke waktu selama berada di sekolah ini? Perkembangan karakter dari waktu ke waktu itu masih belum ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau dilihat dari karakter anak-anak itu ya ada perubahan, ada peningkatan, tapi tidak sesignifikan yang kita harapkan. Jadi karena sesungguhnya siswa itu lebih mudah meniru, lebih mudah mencontoh, lebih mudah meneladani dari gurunya, sehingga kadang-kadang kekurangan anak itu kadang-kadang kurangnya disiplin pada pendidiknya, pada gurunya, sehingga terkadang guru yang harus digugu dan ditiru ini tidak memberikan contoh teladan langsung kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu juga kesulitan di dalam mencontoh, mencari figur yang lebih cepat. Menurut Bapak, perilaku siswa seperti apa yang paling menonjol dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah? Ya. Ada perilaku yang bisa dikatakan perlu perhatian khusus, ya. Misalnya bertutur kata yang kurang sopan. Nah, ini membutuhkan perhatian yang khusus, ya. Kurang bisa menempatkan bahasa yang baik, yang sopan kepada guru, baik guru yang masih muda maupun guru yang sudah tua. Ini memang terjadi pada lingkungan sekolah kita. Terus kemudian terhadap guru, terhadap teman-teman sekelas, ini juga terkadang masih kurang bisa sopan dengan temannya sendiri, apalagi dengan adik-adiknya belum bisa saling menyayangi, dengan kakak kelasnya belum bisa saling menghormati, menghargai. Intinya masih butuh pembinaan yang lebih banyak, lebih mendalam. Kalau boleh tahu Pak, ini langkah apa yang biasanya dilakukan oleh Bapak atau pihak sekolah dalam menghadapi siswa yang kurang disiplin atau masih perlu bimbingan dalam hal sopan santun? Langkah-langkah kami di sekolah kami terhadap anak-anak yang kurang disiplin, ini pertama yang kami lakukan adalah sering-sering menyampaikan nasihat, terutama ya ketika saat upacara hari Senin. Itu misalnya saya atau kepala sekolah atau siapapun yang menjadi pembina upacara ini memberikan nasihat terkait dengan hal-hal yang harus diperbaiki, termasuk karakter tadi, termasuk kedisiplinan tadi. Kemudian yang kedua, menasihati langsung. Jadi bisa menasihati langsung kepada anak-anak yang melakukan hal yang kurang atau tidak disiplin tadi. Menegur saat siswa terlambat, misalnya terlambat masuk ke gerbang atau terlambat masuk ke kelas saat jam pertama atau jam kedua setelah istirahat, ini langsung kita tegur. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga adalah menyampaikan kepada wali siswa. Kita minta bantuan, dukungan kepada wali siswa terkait putra-putrinya yang barangkali kurang disiplin. Ini kami lakukan semata-mata adalah untuk kemajuan putra-putrinya yang dalam catatan, dalam tanda kutip, kurang disiplin tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat, kami menyampaikan ya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, misalnya ada temuan siswa yang kurang disiplin, yang kurang begitu misalnya kurang begitu bisa sampai tata tertib sekolah itu tidak dilanggar. Misalnya itu kami sampaikan kepada teman-teman pada rapat dinas di sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada langkah-langkah untuk anak-anak yang kurang disiplin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama.
Ya, di sini saya dengan salah satu murid di SD Muhammadiyah 1 Segio. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ahmad Taufik Firdaus, Di sebelah sini. Al-Ghazi Oyak dan Gausar Arifin Putra. Nah, kalian kelas berapa? Aku kelas 6B, 6B. 6A. 6A. Nah, di sini kakak akan bertanya tentang karakter siswa di SD Muhammadiyah 1 Segio. Menurut kalian berdua, gimana sih cara bersikap saat di sekolah? Harus rapi dan sopan kepada guru. Disiplin dan taat peraturan. Oke. Nah, di SD ini masih ada nggak temanmu atau murid lain yang suka berbicara kasar atau tidak menghargai guru? Ada, tapi yang kadang-kadang sekarang udah tidak ada lagi. Kalau menurut Masih agak keseringan. masih agak keseringan. Nah, kalau melihat kejadian itu, bagaimana tanggapanmu? Akan ku nasihati dan tidak aku perbolehkan lagi. Tidak boleh mengulanginya lagi. Oke, kalau soal disiplin nih, kan ada datang tepat waktu, mengikuti aturan, dan selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kalian berdua ini masuk ke kriteria peserta didik yang gimana? Aku biasanya itu kalau masuk itu rada gak datang cepat soalnya ketiduran. Oh, ketiduran. Oke. Kalau Memakai baju telat terus saya. memakai baju telat Terus datangnya tidak tepat waktu. tapi itu selalu atau jarang? Jarang sih. Jarang. Oke, yang terakhir, menurut kalian berdua, kenapa sih peserta didik itu harus bersikap sopan dan disiplin di saat di sekolah? Biar terlihat baik dan benar, bisa mencontohkan adik-adik Oke. terlihat pintar dan banyak ilmu. Oke, jadi di SD Muhammadiyah 1 Sugiya ini kebanyakan muridnya itu sangat disiplin ya? Ya lumayan. Lumayan. Keseringan sih. Ringan. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak kelihatannya tampak semangat ya. Oke, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Eva, El, Julia, Mela, Nadira, Elsa, Ian. Oke, namanya sudah hadir semua ya. Oke, jadi kita di sini akan melakukan pelajaran kembali ya. Tolong dibuka SKS-nya. Kakak, mainan aja loh, capek dari tadi pagi gak usah pembelajaran terus. Ayo mainan aja loh kak. Habis istirahat tuh capek ini loh, gimana ini Ya anak-anak kan ini? bosan pak, dari tadi pagi, wis materi terus. Ya, habis ini habis pelajaran nanti kita depan ya, breaking dan lain-lain. Karena belajarnya dulu. Loh, ini kok nggak pakai sepatu? Ini sepatunya mana? Sumuk pak, nggak enak. Apa bang nggak enak gini kan silir. Nggak boleh kayak gitu. Kamu itu Boleh. harus memakai sepatu. Kamu siapa ayo yang mau jadi anak pintar? Saya. Siapa yang mau jadi anak sukses? Saya. Nah, jangan ditiru ya, siswa kayak gini. Kita itu harus mematuhi perintah dari sekolah ini. Ya, boleh ya. Oke. Dipakai. Ya, boleh harus sopan sama guru ya.
Ini gimana ini? Disuruh menulis, Pak Guru kok tambah makan enaknya sendiri ini. Mana makanannya? Mana? Disita dulu, nanti dimakan lagi. Disita dulu, sini. Nanti gimana ini? Nggak boleh ya, kita makan di kelas itu nggak boleh. Makan itu ketika nanti istirahat saja. Jadi kita harus disiplin ya. Ya, Pak. Kamu ditulis ya.